Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Cikita Damayanti ingin menjelaskan pengertian dan jenis narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahan bahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun NAPSA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Zat berbahaya tersebut tergolong menjadi 3, yaitu narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif. Narkoba, jenis-jenis narkoba yaitu opium atau opioid, kodein atau kodein, metadon, LSD, PC, meskalin, barbiturat, demerol atau petidin atau petidina, dan hasis. 2. Psikotropika. Jenis-jenis psikotropika adalah ekstasi atau inex, demerol, speed, angel dust, sabu-sabu, sedatif hipnotik, megadon, dan nipam. Zat-zat adiktif. Jenis-jenis zat adiktif adalah alkohol, nikotin, kafein, dan zat designer. Penyebab remaja menggunakan narkoba. 1. Remaja memiliki keinginan tahuan yang besar. Mereka menggunakan narkoba karena keinginan tahuannya tentang narkoba. Namun mereka terjerumus oleh narkoba tersebut. 2. Lingkungan sangat berpengaruh. Remaja yang memiliki emosi labil dapat terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Jika lingkungan sekitar mereka menggunakan narkoba, tidak menutup kemungkinan mereka mencobanya. 3. Mencari perhatian. Biasanya pengguna narkotika adalah remaja yang broken home, orang tua yang sibuk bekerja, selalu bertengkar, cerai, maupun masalah internal lainnya. Ditambah emosi remaja yang masih labil, membuat mereka sulit mengontrol diri dan emosi. 4. Rasa gengsi. Dalam pergaulan, terkadang menyombongkan diri adalah hal yang wajar. Namun, cara menyikapinya yang perlu dikontrol. Kesombongan tersebut biasanya antara teman-teman mereka yang menggunakan narkoba, merasa bangga dan menawarkan kepada teman-teman lainnya untuk ikut menggunakannya. 5. Merasa hebat karena menggunakan narkotika kerap kali menjadi alasan para remaja karena tren orang barat yang mereka ikuti. Ada pula dampak positif dan negatif narkoba. Berikut ini adalah dampak positif dari narkoba. 1. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkan kuat. Bijinya juga digunakan sebagai sumber minyak. 2. Di Aceh, ganja digunakan sebagai komponen sayur dan umum disajikan. 3. Morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. 4. Kokain digunakan sebagai anestetik lokal khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. 5. Depresan membuat pemakainya merasa tenang bahkan tertidur. 6. Stimulan membuat pemakainya lebih bertenaga serta membuatnya lebih senang untuk sementara waktu. Sedangkan dampak negatif dari narkotika adalah 1. Membuat orang berhalusinasi dengan melihat suatu benda yang tidak ada. 2. Menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. 3. Narkoba dapat memutuskan saraf penggunanya. 4. Organ tubuh menjadi rusak. 5. Menyebabkan overdosis jika melebihi dari batas penggunanya. 6. Masa depan rusak. 7. Harta terbuang sia-sia karena membeli narkotika. Penanggulangan narkoba.
Inilah cara untuk mengantisipasi para remaja agar tidak menggunakan narkoba. 1. Bagi orang tua harus selalu mengawasi putra-putrinya dengan baik. Luangkan waktu untuk mereka. 2. Orang tua harus memberikan bekal ilmu agama dan pengetahuan tentang narkotika secara garis besar. 3. Pastikan lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang baik bagi perkembangan anak. 4. Biasakan ajak anak menceritakan kisahnya selama di luar rumah, siapa saja teman dekatnya, sehingga jika terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, dapat ditanyakan pada temannya tersebut. 5. Untuk para remaja, sebaiknya lebih selektif untuk memilih budaya asing yang masuk dalam kehidupan kita. 6. Lebih selektif juga dalam berteman, bukan berarti memilih-memilih dalam berteman. Hal ini dilakukan agar tidak terjerumus dalam hal negatif seperti narkoba. 7. Pemerintah harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, karena salah satu faktor peningkatan jumlah penggunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang narkotika. Sedangkan bagi pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi agar terlepas dari obat-obat tersebut.